penonton, balik di Lamun Cerdas, balik di Dekan Dekati Jurusan dengan saya lagi. Dan sekarang kita bahas jurusan ilmu komunikasi. Bener kan lu komunikasi ya? Bener dong. nanti takutnya kan gue udah sampai akhir ternyata bukan gitu kan. Kan nanti kita ganti judul soalnya. Iya. Boleh deh kenalan dulu. Oke, dari mana? Dari hati kayaknya ya. Nah, dari nama. Kalau Oke. gue Siko, mudah kan ya TM karena gue cuma satu sih. Oke, ya Allah, Siko Masya aja Allah. deh ya, panggil gue Siko, ya. gitu aja namanya. Gitu aja. Oke, namanya panggil aja Kak Siko. Kak Siko. Oke, lu kuliah rumah SMA deh boleh. Oh, gue kuliah. Gue rumahnya di Untung. Terus gue kuliahnya di Unila. Di Untung Bandar Lampung berarti Bandar ya. Lampung. Kuliahnya di Unila, Unila. kan? Jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Berarti kalau karena deket kuliah tinggal koprol aja sampai ya. Tapi gitu-gitu gue sering juga sering terlambat. Bener-bener. Ini budaya yang harus ditiru. Karena lu juga. Iya, ya namanya hilaf lah ya gitu. Banyak hilafnya ya, Say. Gimana ya hilaf gitu. Nah, ilmu komunikasi. Iya. SMA-nya berarti di Di SMA 13 Bandar Lampung. Dulu masuk komunikasi jalur apaan emang? Jalur SN gue, SNMPTN. Undangan sih bahasa sekarang mah. Senam PTN. Oke, benar. senam PTN. Jadi saya mau bongkar nih ya. Kenapa bisa lulus senam PTN dan why gitu milih ilmu komunikasi? Oke. Kayak Opi nih sama teman-teman semua ya. Oke. Jadi dari dulu gue kelas 1 itu sampai kelas 2, bahkan kelas 3 semester 1. Oke. Gue masih ingin banget namanya ekonomi. Terutama manajemen. Oke. Paling enggak gue akuntansi deh gitu. Oke. Udah benar-benar dari awal gue inginnya itu. Dan makanya kenapa gue milih IPS waktu penjurusan kelas 2 ya kan. Nggak tahu kenapa di kelas 3 semester 2 udah akhir-akhir itu udah kayak langsung dikenalin sama namanya jurusan komunikasi. Jadi ada kakak tingkat itu yang ke sekolahan gue Oke, ya. iya. Nah mereka tuh datang terus gue kayak, ih kok keren banget sih gitu. Kok kayaknya gue banget sih. Akhirnya gue kepo-kepo dong YouTube-nya ya kan. Dan ternyata memang sebagus itu kayak gue jadi kayak sebagus itu, sekeren itu, kakaknya juga keren. Jadi gue kayak langsung digerakin hatinya yang udah kokoh 2,5 tahun itu. Pindah ke namanya komunikasi. Dan akhirnya ya udah deh mungkin ini jalan gue kan. Siapa tahu ini emang sesuatu yang Allah buktiin apa ya kan. Kasih wasilah tuh bener, kan. Ya bener wasilah deh. Akhirnya komunikasi aja deh. Dan akhirnya gue di SN itu gue milih komunikasi. Pilihan pertama gue. Pilihan pertama. Langsung komunikasi. Langsung komunikasi. By the way anyway. Gimana, Di SNMPTN ada nggak prestasi khusus yang antum ini cantumkan gitu kan? Kenapa bisa di komunikasi? Kalau lu ingin masuk lewat SN nih ya, emang lu nggak bisa biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasanya emang nggak keterima ya. Nah, jadi harus menjadi yang luar biasa. Kebetulan ya, gue itu juara umum. Nice. Di SMA. Gue IPS. Gue juara umum dari kelas 2 sampai kelas 3 itu gue yang udah dapat beasiswa, dapat duit banyak. Seneng bener lah dulu ya. Terus gue aktif gitu loh, OSIS, terus Paskibra Kota Bandar Lampung. Banyak lah kegiatan sama lomba-lomba yang gue ikutin. Jadi memang setiap pengalaman yang gue lakuin di SMA itu gue sertakan di SN. Jadi kenapa SN gue itu ya sebenarnya mau jurusan passing grade yang manapun sebenarnya masuk. Karena gue juga udah ikut perhitungan itu kan. Jadi lu sebenarnya masuk, jadi tinggal lu pilih aja mau yang mana gitu kan. Nah tetap aja gue milih komunikasi dan nilai gue juara umum, terus juga banyak sertifikatnya ya kan, organisasi gue banyak, terus juga pengalaman lomba-lomba gue banyak, jadinya ya gue sertain semua dan alhamdulillah. Ini nih ada yang menarik nih berarti. Ngikut perhitungan, ngikut ibaratnya ngikut analisis gitu. Kira-kira nilai gua lulus gak di senam PTN gitu ya. Berarti udah Jadi gua dulu tuh gitu namanya juga sekolah ya kan. Jadi kayak banyak banget kebimbangan ya kan. Apalagi kalau misalkan udah penjuruan ya kan. Kalau lulus insya Allah lulus ya. Cuma pastilah. Masalah kita masuk mananya itu kan harus benar-benar bertimbangin kan ya.
Jadi gue mulai dari milih jurusan aja gue benar-benar yang aduh kayak mana ya gitu, kayak masih takut-takut gitu loh ya kan. Sedangkan dengan nilai-nilai gue yang kayak gini-gini itu memang oh ini dengan peluangnya sekian, nilai gue sekian, sama kira-kira potensi orang-orang tuh milihnya berapa banyak gitu kan, benar harus diperhitungin. Dan kemarin gue tuh kayak waktu kelas ini gue menerka-nerka 5 tahun yang lalu ya. Jadi, iya benar 5. Jadi, 2015 kan? Iya kan. Jadi kalau misalkan banyaknya salah wajar lah 5 tahun. Jadi gue memang benar-benar pantengin tuh YouTube, pantengin itu sosmed, Instagram juga. Jadi kayak memang banyak banget bocoran-bocoran yang di sana, kayak mana cara ngitung peluang, kayak mana nilai kita ini kira-kira masuk apa enggak, itu memang dari sana. Dan gue banyak lihat sih dari itu. Nah, dulu itu kan melihat komunikasi nih, kalau kita bahas komunikasi dari kakak kelas yang berkunjung nih ke sekolah. Terus ketika lu, oh kayaknya gue banget nih, kayak keren nih komunikasi, komunikasi nih gitu, sampai meluluh lantakan harapan di 2,5 tahun gitu kan. Nah, ketika sudah masuk di ilmu komunikasi, mungkin semester pertama, semester kedua, jadi apa yang lu lihat? Begitu gue dari maba nih ya, begitu maba kan kita ada namanya ospek ya. Ospek terus mulai dari yang tingkat universitas sampai fakultas, dan gue ngerasa memang benar-benar gue bangga masuk komunikasi. Kenapa? Karena kayak gimana ya, anak-anak orang-orang kakak tingkatnya pun memang segaul itu loh, se-friendly itu. Apalagi kalau misalnya istilahnya kita tuh kayak memang anak komunikasi tuh dipandangnya lebih tinggi gitu lah istilahnya ya, punya basic kayak memang lu nggak bisa mainin anak komunikasi gitu. Jadi kayak gue ngerasa bangga jadi komunikasi dan maba gitu. Jadi begitu gue masuk, gue pun bangga jadi komunikasi. Terus ya ikutin alurnya, ikutin jalanin segala macam kuliahnya sampai akhirnya bisa sampai sekarang. Berarti emang sesuai banget sampai dengan... sekarang pun gue bangga loh jadi komunikasi. Oh ini, berarti emang sesuai banget gitu lah ya pokoknya. Banget ini. Dan, gue banget. Lu banget lah pokoknya. Gue banget pokoknya. Terus gue mau nanya, perbedaan ilmu komunikasi nih, perbedaan ilmu komunikasi dan jurusan yang lain. Contoh kan kalau ada di swasta atau di politeknik, ada di akademi dan perguruan tinggi lain kan ada jurnalistik, ada pertelevisian, dan kayak gitulah. Apa perbedaannya? Nah, karena berhubung gue Universitas Lampung, jadi memang Universitas Lampung itu belum ada penjuruan yang benar-benar jurusan jurnalistik atau jurusan broadcasting, itu nggak ada. Memang kita semuanya dipelajarin. Jadi di Unila itu semuanya kita pelajarin, jurnalistik kita pelajarin, broadcasting, public relation, memang kita semua belajarin itu. Karena memang belum ada penjuruan secara pembelajaran. Tapi kalau untuk minat kita memang ada. Jadi nanti di semester berapa ya? 4 atau 5 gitu. Semester 1 sampai 4 itu memang kita belajar tentang dasar-dasar komunikasi seperti sejarah komunikasi, terus juga kenapa ya pentingnya komunikasi seperti apa, psikologi komunikasi, pokoknya basically-nya di semester itu. Nah, begitu udah masuk ke semester 5, lu penjuruan. Kalau lu minatnya ke jurnalistik, berarti ambil mata kuliah yang tentang jurnalistik, mananya gitu, atau suka broadcasting ambil tentang broadcastingnya gitu sih. Jadi memang sesuai minatnya kemana gitu. Kan kalau setahu gue nih ya, di komunikasi itu kan ada adeknya tuh, D3 hubungan masyarakat. Benar. Bedanya apa deh sama adeknya? Kalau D3, kalau D3 kan berarti diploma ya. Nah, memang mencetak orang anak-anak yang memang punya skill langsung. Kalau kita ini sarjana, jadi justru malah banyak ke analisisnya gitu loh. Nah, kalau untuk yang diploma ini mereka kayak langsung secara teknisnya seperti apa menjadi humas gitu. Nah, kalau sarjana kita emang kenapa harus humas? Kenapa pentingnya humas? Seperti peran penting humas seperti apa? Jadi memang kita dipelajari memang secara nol sampai akhirnya seperti apa gitu. Kalau D3 itu hanya ngasih tahu tentang secara teknis seorang humas itu harus seperti apa baiknya, profesional humas seperti apa gitu sih. Jadi memang secara teknisnya belajar di D3 humas. Secara teknis implementasi mungkin ya, itu langsung D3 humas ya gitu. Dan memang
D3 humas ya berarti cakupannya memang humas. Kalau kita komunikasi, lu banyak belajar. Kalau di komunikasi itu memang empat yang seperti jurnalis, broadcasting, PR itu yang kita belajarin semua dasar-dasarnya. Kayak misalkan dasar-dasar jurnalistik, anak komunikasi harus tahu itu. Dasar-dasar menjadi broadcasting seperti apa itu kita belajar juga. Setelahnya itu pilihan lu mau lo lanjutin atau enggak. Bener. Kalau kita bahas secara ini 4 tahun lah kuliah ya, 4 tahun kuliah. Di tahap pertama mungkin tadi udah jelasin tuh tentang pengantar, nanti di tahun kedua atau tahun ketiga itu kan tentang konsentrasi gitu kan. Kalau dari tahun tersulit deh, di mana di 4 tahun ini? Dan kenapa itu tersulit? Tahun tersulit kayaknya semester 5 gue deh. Semester 5? Semester 5 itu benar-benar yang rasanya ingin mengeluarkan semua beban kita, benar-benar apa ya, memang karena tugas-tugasnya itu ke lapangan gitu loh. Karena sedangkan mata kuliah kita kan gak cuma 1-2 ya. Satu minggu itu bisa jadi 7 kan mata kuliah. Dan setiap mata kuliah ada tugas dan itu turun lapang. Wow, itu benar-benar menguras energi, menguras budget. Bener. Juga ngumpulin kan biasanya per kelompok. Jadi memang harus manage kalau orang yang lain, gak cuma sendiri ya. Memang beban-bebannya itu memang kayaknya di semester 5 deh. Dan turun lapangannya itu memang ke masyarakat atau ke perusahaan yang berkait dengan itu? Ini fleksibelnya komunikasi. Jadi kemana aja bisa. Jadi gue pernah turun lapang ke stasiun televisi, ke lembaga pemerintahan, instansi pemerintahan, terus ke jalan-jalan. Jadi gue sampai pernah wawancarain studi kasus gitu, pengemis-pengemis di jalanan. Dulu gue semester itu terus suruh dibuatin video, gila. Gila kayak mana susah. Yang lu tanyain apa emang? Yang lu tanyain apa? Ya kayak kan kita misalkan harus anak kita itu harus peka loh sama lingkungan. Gue belajar apa itu ya, gue nggak tahu ini sampai lupa ya, tapi gue ingat banget gue wawancarain para pengemis di jalanan, makanya orang-orang yang seperti itulah. Dia itu kayak kenapa mereka memilih itu, karena itu tuh sebenarnya pilihan. Mereka tuh sebenarnya sudah ada di lembaga kemasyarakatan kan, sudah dinas sosial kan, sebenarnya mereka sudah ditampung di sana, tapi mereka memutuskan untuk gue keluar lagi gitu. Jadi memang banyak dari mereka itu sebenarnya itu pilihan mereka. Berarti bukan keadaan dong? Bukan hanya keadaan, karena bisa jadi mereka itu keadaan mereka dan itu pilihan mereka juga. Berarti itu gue sampai nanya-nanya, terus gue sedih kasus ngeliatin dia pulangnya kemana, sampai gitu. Gue dulu kerjaannya kepikiran gak sih dari pagi sampai sore lagi ngamatin auto orang. Benar itu. Tapi memang sih tugas-tugasnya itu sampai sekarang tuh iya ya, kenapa ya kayak gitu, ternyata gini nih maksudnya. Kalau skripsi lancar? Jalan tol banget ya. Jadi mungkin inilah namanya, mungkin bisa jadi keberuntungan juga ya. Setiap orang kan beda, dan memang komunikasi itu memang sebenarnya sangat sulit sih untuk keluar. Gue akuin memang sulit banget keluar kalau kitanya nggak punya effort yang lebih. Kalau lu effortnya biasa aja, ya lu bakal susah keluarnya. Lama gitu lah ya. Prosedur komunikasi yang ini anak-anak komunikasi Unila pasti tahu nih gimana sesusah itu keluarnya. Kalau kita nggak punya mulai dari judulnya yang kelihatannya udah biasa, kita harus cari yang luar biasa, cari yang up to date lah segala macam, sampai yang bisa harus selesai gitu. Mantap sih. Nah, itu kan menuju skripsi ya. Kalau ini nih, ada nggak sih komunikasi gitu, program itu ya? Kalau mungkin KKN lah kan, atau PPL, atau KKL, atau internship magang gitu ada? Ada. Komunikasi kan dari dulu, makanya bedanya sama jurusan yang lain kayak hubungan internasional, ilmu pemerintahan kayak ini ya. Nggak ada PKL. Nah dari dulu jurusan gue memang harus ada PKL. Harus ada PKL. Jadi memang kemana-kemana kan keluar, dan itu memang salah satu syarat untuk bisa ngajuin skripsi. Jadi kalau lu belum PKL nggak bisa coy. Lu udah PKL nilai belum keluar juga nggak boleh ngajuin skripsi. Itu makanya sesaklok itu emangnya prosedurnya. Tapi PKL lu itu setelah KKN atau sebelum KKN? Setelah KKN.
Jadi dulu kita kan KKN bareng ya. Ngomongnya tentang Yopi ini, teman KKN gue, dan gue banyak belajar loh sama dia. Mulai dari public speakingnya, pokoknya memecahkan suasana kita di KKN. Kalau nggak ada dia nggak rame coy. Widih. Sumpah. Oke, berarti setelah KKN ya? Iya, Setelah KKN baru PPL. Dulu di mana ceritanya? Gue di Bukit Asam. Bukit Asam, oke. BUMN. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan di Bukit Asam. Iya, karena Oke. dulu gue tuh concernnya, istilahnya minatnya gue ke public relations. Jadi karena memang gue nggak terlalu suka sama namanya jurnalistik, dan kayaknya gue kalau untuk kerja di broadcasting juga menguras energi gue banyak. Jadi gue yang relevan aja lah sama diri gue. Gue milih public relation, dan gue memang suka sama namanya ketemu orang gini, ngobrol, menyelesaikan masalah, melobi-lobi ya, gue lah pokoknya. Sale gitu kan. Nah, by the way anyway lagi nih. Jadi kalau nih ya, kalau nih dari persentase lulusan ilmu komunikasi, yang kan memang semua program studi, semua jurusan itu punya harapan nih kepada mahasiswanya. Contoh deh, misal FKIP ya pengen jadi guru semua gitu kan. Nah, harapan jurusan ilmu komunikasi nih sama yang lulusannya itu kira-kira yang sesuai dan nggak sesuai berapa persen? Artinya yang lulusan komunikasi bener-bener ke dunia komunikasi itu kira-kira banyak atau nggak, berapa persen, dan sebaliknya? Nah, ini hebatnya komunikasi. Karena dia tuh sifatnya fleksibel. Lu kemana aja masuk. Misal nih, lu ke instansi butuh yang namanya public relation atau humasnya. Pasti sebuah instansi pasti punya humas. Pasti ada. Dan lu di bagian staf humas pun itu produk komunikasi. Benar. Jadi lu kemana lagi nih? Misal kalau ke surat kabar, ke berita-berita itu juga memang komunikasi, memang sudah seperti memang jobnya gitu kan. Gitu kan. Terus kemana lagi nih? Buat beritanya, dari nulisnya, ngomongnya, itu kan komunikasi. Ke instansi masuk komunikasi, mana lagi coba? Iya nggak sih? Kalau benar-benar yang murtad ada nggak sih? Yang murtad jarang sih. Jarang. Sekalipun dia cuma desain logo. Itu kalau buat browser, ya itu produk komunikasi juga. Benar. Ya, jadi emang anak komunikasi itu jarang murtad deh. Jarang murtad. Karena memang se-fleksibel itu. Padahal nih ya, riset dari 2015 dan belum berubah. Jadi 70% lulusan itu kerjanya nggak sesuai. Oh gitu. Oh, mungkin di bank. Ada ya. Ada juga. Tapi kalau teller, customer service sama aja. Tuh, hebat komunikasi. Nice. Jadi inilah yang menyebabkan gue di semester 5, 6, 7 pas KKN lah. Setelah kenal lu itu. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Kayaknya gue salah jurusan di pemerintahan deh. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Ada U-nya nanti. Iya. Ya ampun gitu kan. Kayaknya gue ilmu komunikasi deh gitu kan. Makanya. Dan lu baru sadar di semester 5. 5, men. Aduh. 5. Semester 5 gue baru, aduh iya nih kayaknya. Dulu gara-gara sama, gue suka OSIS, gue wakil ketua OSIS dulu kan. Terus kita sama-sama wakil. Iya. Sama-sama wakil. Dulu pas Kibra juga ini. Nah, setelah itu, oh yaudahlah, kata teman nih, mau pemerintahan aja deh. Oh ya udah nih mau pemerintahan. Di awal-awal sesuai, tapi ketika di semester 5 kenal komunikasi, waduh ini nih penyakit kata gue. Waduh, jadi semakin kesini ya udahlah menjalani aja apa yang emang diinginkan. Gitu sih kalau menyelesaikan yang sudah dimulai. Menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Karena udah nanggung banget loh semester 5, mau keluar kayak mana? Sayang dong, 2,5 tahun kemana? Iyalah, sayang banget. Apalagi gue beasiswa kan dulu. Kan? Perjuangan ya coy. Nah, perjuangannya itu. Mencapai itu kan gak mudah. Dan ya begitulah. Sampaikan kalau mau nambah lagi nanti nambah sarjana komunikasi. Iya. Kepanjangan gak sih? SIP SIKOM ya Allah. Belum nanti kalau ya banyak lagi pengennya mah. Jadi itu komunikasi. Kalau hal terkeren dari komunikasi yang pernah lu, keren nih gitu. Mungkin pengalaman atau mungkin track record jurusan lu atau alumni deh boleh. Ini dari sudut pandang gue melihat komunikasi boleh. Yang paling keren apa mungkin apa ya value-nya nilainya si komunikasi di mata anak-anak mahasiswa maupun di mata masyarakat. Jadi kalau kita ngomong
gue nih sering MC ya kayak jadi waktu udah gue yang dulu kuliah di mana? Unila jurusan apa? Komunikasi. Oh pantas. Jadi kayak wow gitu loh. Jadi udah nanti kuliahnya komunikasi aja yang mudah, yang kayaknya udah kelihatan gitu. Jadi meskipun nih ya, jadi meskipun nanti kedepannya kita mau kerja bagaimanapun, ilmu komunikasi atau materi yang kita pakai, kita terima di komunikasi itu akan selalu kepake. Mulai dari kita ngadepin keluarga kita, ngadepin teman kita, pacar kita, ataupun ketemu masyarakat banyak, ilmu itu benar-benar kepake. Gitu. Jadi kalau bila dibilang sia-sia nggak akan sia-sia. Memang karena itu secara basic loh, memang harus kita butuhin. Kayak pernah gue dengar siapa yang menguasai komunikasi, dia menguasai dunia. Benar banget. Ya karena semua orang loh. Jadi semua pekerjaan, bahkan lu bisa kaya, lu bisa miskin, lu bisa sukses, lu bisa enggak, dan semuanya lah intinya itu gara-gara cara lu komunikasi. Cara lu berkomunikasi dengan orang. Itu pepatah keren banget. Itu tentang komunikasi ya. Memang jadi seru kan? Jadi gue gaet nih. Jadi gue berpikir, waduh kenapa nggak dari dulu gue kenal komunikasi gitu loh. Karena ketika gue lihat ini nih kru TV gitu ya, kayaknya keren nih gue broadcasting, kayaknya keren nih jurnalis gitu loh. Padahal dan ketika ada orang yang ngomong MC, gue pernah tau MC wedding. Jadi ya seneng aja gitu. Kan? Ya lancar ya kata gue. Ingin lagi kan? Ketagihan gitu kan. Bahkan berarti Siko sampai sekarang tetap di komunikasi gelunya, nggak pernah nyimpang kan? Nggak nyimpang. Oke deh. Sekarang kan gue kerja nih di PT Wakil Global Perkasa, dan gue kalau secara jabatan gue sekretaris secara jabatan, dan yang program kerja gue berkaitan tentang komunikasi, mulai dari secara tertulis, secara lisan, mulai dari buat proposal sampai ketemu mitra, ya itu kan kerjaan gue gitu kan. Lah khatam nih gitu kan. Dah gitu nyaman lah pokoknya lah. Nyaman banget. Nah ya terus gue MC ya kan. Jadi ya memang ya ini gue banget lah Yob. Itu emang enak sih, seru sih maksudnya. Seru. Ketemu orang tuh seru banget. Ketemu orang tuh seru. Ketemu orang itu benar-benar suntikan energi loh. Suntikan energi banget. Jadi bikin kita makin semangat lagi. Yang tadinya kita kayak insecure gitu ya, atau kelamaan di rumah. Tapi kalau ketika ngobrol, kayak ada suntikannya gitu. Bahkan energi yang kita keluarin tuh malah balik lagi itu kan. Iya kayak malah bertambah terus. Bener, itu kalau memang kita punya dasar yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang kalau ketemu orang malah bikin chill. Ya gitu ada bikin emang. Males, gitu. Memang ada. Jadi kan memang itu memang pertama karakter, emang begitu gitu kan. Emang harus dikembangkan sendiri dengan talent dia masing-masing gitu loh. Kalau saran lu deh ya, saran lu atau pesan deh untuk adik-adik yang di rumah yang mungkin baru mau kelas 12 atau kelas 11, kelas 10 yang mau masuk kuliah, itu kayak mana pesannya? Pesan gue sih, gue bukan berarti gue ngajak semua untuk komunikasi. Jangan. Setiap orang kan punya minatnya masing-masing. Tapi untuk memulai tahu cara minatnya itu ya cari gali potensi diri dulu sih. Kenali diri Anda, kenali diri kamu, kenali apa kesukaan kamu. Apakah gue suka orang menghitung kah? Apa suka yang bacot kayak bacot banget, suka ngebacot aja ya kan? Ada yang suka berpikir aja, atau orangnya suka banget namanya ngajarin orang, ya kan kayak guru gitu kan? Atau lu suka apa nih, membuat struktur bangunan kah? Atau banyak kah itu, dan yang tahu itu diri kita sendiri. Kita bisa aja fake di depan orang, sebenarnya gue itu orangnya suka banget nih sama namanya gitu. Sebenarnya gak pengen banget kan. Lu bisa, tapi lu gak bisa dibohongin diri lu sendiri. Jadi harus cari tahu apa suka lo, kenali diri lo sendiri. Nah ketika lo udah suka itu, lo harus luangkan waktu, lu bener-bener fokus sama kesukaan lu, liatin peluang lu di mana dan nggak sukanya itu di mana. Gitu. Dari situ lu harus analisis nih, dengan misalkan nih gue nggak suka ngitung, gue sukanya ngomong, terus gue suka banget terjun masyarakat. Nah dari poin-poin itu lu bisa nentuin jurusannya mana. Kalau lu berarti nggak bisa ngitung, ya lu jangan ekonomi. Gitu, ya. Jangan ekonomi, jangan pula matematika. Fisika apalagi kan, tinggal lu di tempat ya kan. Jadi dari poin-poin kelebihan lu, kekurangan lu itu lu ambil garis merahnya, langsung pilih jurusannya gitu sih. Jadi emang harus kenalin diri, karena kalau begitu kuliah kayak kita mau kayak lu nih pengen keluar kan udah jadi susah ya kan. Karena udah
2,5 tahun boy, nggak mudah gitu kan. Nah sebelum itu terjadi, kenalin dulu diri lu, banyak wawasan tentang jurusannya. Jadi jangan membatasi diri untuk nggak searching gitu. Salah besar kalau gue udah tahu nih komunikasi seperti apa, nah kayaknya gue tertarik sama komunikasi. Justru karena lu udah tertarik, lu harus cari tahu lebih dalam lagi. Bener. Karena dari situ lu bakalan oh iya nih gue banget, oh ternyata ada poin-poin yang nggak gue banget, coba gue lihat yang lain gitu. Oke, Ya, bener. kan? Bener banget, sebenarnya selaras nih kan berarti kan. Bener. Dari memang yang sebelum-sebelumnya sering kita bilangin bahwa bakat itu penting banget. Nggak mungkin Michael Jackson jadi penyanyi kan, kalau dia dari kecil disuruh jadi tinju. Oke. Sama latihan kan ya. Latihan, Ngasah skill. Bener banget. Karena ya itu ada mungkin pepatah. nih Kak Yopi bisa ngelawak kayak gini, lucu banget sumpah Kak Yopi itu kalau orang tahu. Kalau dia nggak dari awal, belajar dari pertama-tama dulu ya kan. Sama dengan ilmu komunikasi, nggak mungkin jadi anak kesayangan Pak Kades dulu. Masyarakat aja deh, jangan Pak Kades, ngeri gue. Ya masyarakat deh. Masyarakat Jangan gitu. Pak Kadesnya aja Jangan Pak say. Kades. Oke, semuanya lah masyarakat. Iya. Oke, jadi terima kasih sekian untuk komunikasi. Udah dong. Cepet banget. Kita akan buatkan part 2-nya nanti. Kita akan buatkan part 2-nya Cepet tentang banget ini, bener-bener. komunikasi. Aduh, nambah dong. Besok mungkin part keduanya kita akan fokus membahas tentang public relation, Oke. jurnalistik, dan broadcasting. Fotografi masuk komunikasi kan? Masuk? Masuk. Nah, fotografi nanti kalau itu oke lah kita cari orang, tapi kalau public relation siapa lagi loh kalau bukan Mbak ini kan. Nah, jadi terima kasih, tetap di Dekan dan di Lampu Cerdas, jangan kemana-mana, sini aja. Sini aja. Thank you. Oke.